Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi hari ini, saudara-saudara, saya akan memberikan tema untuk materi saya, yaitu tentang reinkarnasi. Adakah dalam iman kita? Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, yang saya perlu sampaikan, karena kalau saya tidak bikin materi ini, saya akan jawab satu-satu lagi, saudara-saudara. Tetapi alangkah baiknya kalau saya sampaikan sekaligus untuk menjawab setiap pertanyaan yang datang kepada saya. Reinkarnasi adakah di dalam iman kita yang sudah kita masuk ke pola mesianik? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat di dalam pola Ibrani tentang reinkarnasi itu sendiri. Tentu saja yang bisa menjawab hal ini itu adalah pola yang menyangkut ke dunia alam supranatural. Tidak lain adalah dari Kabalah. Apakah di dalam pola Ibrani itu ada reinkarnasi? Kita akan lihat caption berikut ini. Nah, di sana dikatakan saudara-saudara bahwa inkarnasi atau reinkarnasi, terlahir kembali, itu di dalam teks berbahasa Ibrani itu ditulis dengan kata Gilgul Haneshamot. Gilgul Haneshamot itu adalah orang luar menyebutnya reinkarnasi. Gilgul Haneshamot itu memiliki arti lingkaran atau roda. Sementara Haneshamot itu artinya jiwa, saudara-saudara. Sementara bentuk jamak dari Gilgul itu adalah Gilgulim, yang di dalam bahasa Inggris itu dikatakan transmigration of soul. Ya, itu bentuknya Gilgulim. Nah, ada seorang doktor namanya Avraham El-Khayyam. Dia seorang direktur Shlomo Mausaev, yaitu pusat penelitian di Kabalah, mengatakan bahwa misteri reinkarnasi di Kabalah dan psikologi transpersonal itu memperkenalkan tentang bidang persamaan, di mana roh seseorang itu kembali menitis kepada orang lain, saudara-saudara. Nah, penelitian juga dari Dr. Daphna Levine itu membahas topik seperti doktrin jiwa, reinkarnasi, karma, dan penelusuran jiwa dan penyembuhan. Sekarang kita akan lihat lebih dalam. Nah, kalau saudara lihat di situ, ya, itu ada 4 dunia di dalam Kabalah atau the 4 worlds of Kabalah. Ini Yod, He, Waw, He, itu jelas tentang nama Sang Pencipta, yaitu Bapa Yahweh. Kalau saudara lihat di teks ini, saudara, ini ada kata Atzilut, Briah, Yetzirah, dan Asiyah. Yang ini adalah Sefirot. Saya sudah pernah menerangkannya kepada saudara. Tetapi sekarang kita lihat di situ ada kata Asiyah, ada kata Yetzirah, Briah, dan Atzilut. Apa itu? Nah, ini kembali menyangkut ke dunia alam supranatural, Bapak Ibu. Asiyah ini merupakan manifestasi wujud nyata
Ini saya berteori dulu ya, baru setelah itu nanti saya tunjukkan hal-hal yang lebih dalam. Asia itu adalah manifestasi wujud nyata. Nah ini, Asia ini manifest. Dan ini mengarah ke pentacle, bumi. Pentacle itu simbolnya bintang ya, saudara-saudara. Sementara Yetzirah itu formatif atau berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan. Nah ini adanya di sudut udara. Ini simbolnya adalah pedang. Sementara Briah itu adalah kreatif atau memiliki daya cipta. Ini simbolnya, ini merupakan air ya, simbolnya adalah cangkir. Sementara Atzilut itu fire atau api. Atzilut itu adalah pola dasar atau karakteristik. Ini nuansanya api, simbolnya adalah tongkat, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebetulnya materi saya tentang reinkarnasi itu saya sudah pernah menyampaikannya. Saudara bisa lihat di sana. Saya upload pada tanggal 2 November 2 November 2019. Jadi saya tentu tidak akan menceritakan kembali tentang 5 tingkatan jiwa. Lebih baik saudara ulang saja materi saya yang ada di tanggal 2 November 2019. Itu ada di channel Lukas Sutrisno. Sekali lagi, channel ini saat ini sedang tidak aktif, saudara, karena dikandangin sama YouTube. Jadi, saudara, sekarang kan kita ada di channel Aleph Tau Goes dan channel streaming di Kehilat Aleph Tau. Untuk channel Lukas Sutrisno itu masih bisa dilihat, tapi saya tidak bisa upload video. Jadi saudara bisa lihat ke tanggal 2 November 2019. Saya tunjukkan juga tentang bukti-bukti bahwa dalam pola Ibrani itu reinkarnasi itu ada, saudara, bukan tidak ada. Nah, saya akan tunjukkan tentang konsep reinkarnasi itu sangat berbeda dengan apa yang saudara pikirkan selama ini. Kalau kita tahu kata reinkarnasi itu hanya dari 2 agama, yaitu agama Hindu dan Buddha. Tetapi konsep mereka itu berbeda dengan konsep pola Ibrani. Sekali lagi, konsepnya sangat berbeda. Jadi tidak bisa orang mengklaim bahwa reinkarnasi yang saya ajarkan ini itu sama dengan Hindu atau Buddha. Sangat berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Nanti saudara akan lihat. Saya sampaikan ini perlahan-lahan. Saya berharap saudara bisa memahaminya. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu bukti bahwa di pola Ibrani, khususnya di Kabbalah, itu ada reinkarnasi. Ini saya tunjukkan beberapa buku yang dimiliki oleh orang-orang Kabbalah. Itu ada Reincarnation and Judaism. Itu The Journey of the Soul atau perjalanan jiwa. Itu Dovber Pinson. Kemudian ada Jewish Tale of Reincarnation. Itu cerita-cerita, kisah-kisah tentang reinkarnasi. Itu cerita fakta bahwa ada seseorang yang hidup saat ini
tetapi dia berkata, aku pernah hidup beberapa puluh tahun yang lalu itu di orang itu. Tapi sekarang orangnya mati dan sayalah orangnya. Padahal dia masih kecil, saudara-saudara. Nanti kita akan lihat kesaksian-kesaksian mereka. Kemudian di sebelah kanan itu ada reincarnation and Kabbalah. Di situ tertulis well of soul atau roda jiwa. Kemudian kita juga melihat ada syaar Hagil Gulim. Kemudian juga reincarnation, itu bukti bahwa ada reinkarnasi di dalam pola Ibrani. Nah, saya akan kasih tahu terlebih dahulu untuk saudara, ya, karena kita kan dulunya dari pola Kristen. Bahkan ada di antara jemaat yang dulunya dari agama lain. Saya perlu kasih tahu bahwa pengetahuan ini itu tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Sekali lagi, pengetahuan ini tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Artinya apa? Artinya saudara mempercayai dan saudara tidak percaya pun nggak ngaruh tentang keselamatan. Selama saudara tetap berpegang kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Sekali lagi saya tekankan ini. Bahwa apa yang saya sampaikan atau pengetahuan ini tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan. Artinya, saudara percaya ya tetap selamat, nggak percaya juga tetap selamat. Karena apa? Karena saudara percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Oke, sekarang kita akan masuk lebih dalam. Reinkarnasi itu bahasa apa, saudara-saudara? Ternyata reinkarnasi itu diambil dari bahasa Latin yang artinya terlahir kembali. Re itu kembali, in itu dan karnis itu daging. Jadi kembali masuk ke dalam daging. Sampai di sini masih bisa diikuti ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut. Ada seseorang yang menyelidiki tentang reinkarnasi, yaitu Ian Prettyman Stevenson, yang hidup di tanggal 31 Oktober tahun 1918 sampai 8 Februari 2007. Dia adalah seorang profesor psikologi yang mengakui kalau ada orang yang pernah hidup setelah kematian. Dia selidiki itu, orang yang bercerita bahwa aku pernah hidup beberapa puluh tahun atau beberapa ratus tahun yang lalu. Dia selidiki dan akhirnya menemukan sebuah fakta bahwa orang itu benar-benar pernah hidup dulunya. Kemudian ada seorang yang bernama Jim Tucker. Dia seorang scientific yang 15 tahun menyelidiki tentang reinkarnasi. Jadi penyelidikan ini juga memakan waktu yang panjang, Bapak Ibu. Yaitu mewawancarai anak-anak yang mengklaim pernah hidup sebelumnya. Jadi, kita pahami dulu. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana sikap Yeshua terhadap reinkarnasi ini. Tetapi ikutin saja pelan-pelan, saya berharap saudara bisa menerima dengan mudah ya pengetahuan ini, saudara-saudara. Kemudian, reinkarnasi
Di dalam konsep iman kita itu ada dua macam, saudara-saudara. Yaitu yang pertama adalah kelahiran kembali dalam tubuh yang sama dan hanya rohnya yang diperbaharui. Jadi saudara saat ini hidup di dunia yang rohnya diperbaharui. Nah, untuk lebih mudahnya ayo kita buka di dalam kitab Yohanan atau kitab Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk saudara sekalian. Dan Yesua menjawab dan berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Saudara perhatikan kata sesungguh-sungguhnya. Kalau kata sesungguh-sungguhnya itu berarti sak bener-benere gitu ya. Aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Nikodemus berkata kepadanya, bagaimana mungkin orang yang dilahirkan setelah menjadi orang tua, dapatkah dia masuk kedua kalinya ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan? Yesua menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Apa yang telah dilahirkan dari daging adalah daging, dan yang telah dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah heran karena aku berkata kepadamu, seharusnyalah engkau dilahirkan dari atas. Sampai di sini dulu. Dari ayat ini, Bapak Ibu, saya perlu memberitahu bahwa kita dulu ketika dilahirkan ke dalam dunia ini, kita terlahir dari keturunan orang berdosa, keturunan Adam dan Hawa. Kita manusia belum mendapatkan keselamatan. Tetapi ketika kita mengakui dan percaya kepada Bapa Yahweh Tuhan Sang Pencipta, maka roh kita itu terlahir kembali. Kita yang tadinya mati harus masuk ke neraka, maka dengan kita percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMasiah, maka kita mendapatkan jaminan keselamatan. Nah, di sini ada sesuatu yang cukup menarik, saudara-saudara. Di ayat yang kelima, di sana dikatakan apa? Yesua menjawab, sesungguh-sungguhnya. Nah, ini kembali Yesua menekankan kata sesungguh-sungguhnya. Aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Saya garis bawahi kata air dan roh. Lahir dari air. Sekarang saya mau tanya, kalau seseorang itu lahir, dia keluar dari mana, saudara? Dari rahim, betul nggak? Ya. Saya tanya, tolong dijawab, ya, supaya saudara bisa konsentrasi dengan saya. Orang dibilang lahir, itu tadinya kan di dalam perut, di dalam rahim, ya toh? Begitu dia keluar dari rahim, itu namanya lahir. Keluar dari rahim. Tapi di sini dikatakan lahir dari air. Berarti sebelumnya di mana? Ya di dalam air. Betul nggak Bapak Ibu? Ya. Sekali lagi, kita lahir dari rahim ibu. Sebelumnya kita ada di dalam. Begitu kita keluar dari rahimnya ibu, maka kita disebut lahir. Begitu juga ketika kita keluar dari air. Nah, ini bicara apa, saudara-saudara?
Keluar dari air ini bicara apa? Baptisan. Cuman sekarang yang jadi masalah, kita keluar dari air itu formulanya apa? Bukankah ketika Yesus mengajarkan kepada kita bahwa orang yang percaya itu harus dibaptis dalam nama siapa? Bapa. Bapaknya Bapak siapa? Ada Bapak Yanto, Bapak Rohadi, Bapak Joko, atau Bapak Yahweh. Nah ini yang penting saudara-saudara, karena baptisan ini itu memetrai roh kita. Dari orang yang belum diselamatkan, begitu keluar dari air, maka kita menjadi orang yang diselamatkan. Sekali lagi ayat 5 perhatikan. Yesus menjawab, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Perhatikan kata air. Berarti ketika orang itu keluar dari air, itu saat dia dibaptis kan ditenggelamkan. Namanya saja baptis. Baptis itu bahasa Yunani yang artinya ditenggelamkan. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang tanya sama saya, Pak, saya orang ketakutan dengan corona, boleh nggak kalau saya dibaptis diguyur? Itu bukan baptisan namanya. Ya. Dan saya kasih tahu, yang namanya baptis itu harus ditenggelamkan. Maka ketika dia keluar dari air, nah secara hukum alam supranatural, kita terlahir kembali. Paham Bapak Ibu? Kita terlahir kembali. Ya, di sana dikatakan jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Jadi kalau saudara menyangkali tentang masalah baptisan, ya protes saja sama Yesua. Yesua, kok kamu kok pijar ngomong ini loh, mbok harusnya enggak usah ngomong gitu. Ya. Tapi itulah alam supranatural, Bapak Ibu. Makanya karena saya banyak mempelajari tentang dunia alam supranatural, saya ngerti, mudah sekali menangkapnya. Bahwa orang harus dilahirkan dari air dan roh. Apa yang dimaksud dengan roh ini? Yaitu ketika seseorang itu sudah percaya kepada Bapa Yahweh, rohnya terlahir kembali. Ya, masuk dalam pola yang lain, yaitu pola karya keselamatan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Di dalam diri saudara sekarang ada kuasa kebangkitan. Kenapa? Karena Yeshua yang sudah mati dan bangkit. Kalau Yeshua yang cerita tentang ada apa di balik kematian, saya percaya. Karena dia pernah mati. Kalau saya yang cerita, saudara jangan percaya, wong saya belum pernah mati. Tapi kalau Yeshua yang cerita, kita layak mempercayai karena dia pernah mati dan hidup kembali. Dan dia itu tidak lain adalah Sang Pencipta sendiri yang turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Nah sekarang kita lihat saudara, itu reinkarnasi pola pertama, konsep pertama. Sekarang konsep yang kedua. Seseorang yang mati tetapi rohnya tidak kembali kepada Bapa, tetapi masuk dalam janin bayi. Dan sekali lagi itu adalah wewenang atau otoritas Tuhan. Jadi kita yang hidup ini tidak bisa berkata, kalau aku mati nanti aku terlahir kembali sebagai presiden misalnya. Tidak bisa. Itu bukan wewenang kita, saudara-saudara. Sampai di sini saudara bisa memahami enggak? Ya, jadi saya bacakan sekali lagi, ini konsep kedua. Seseorang yang mati tapi rohnya tidak kembali kepada Bapa. Tetapi dia masuk ke dalam janin bayi.
Dan itu adalah wewenang Tuhan. Jika kita yang hidup tidak bisa kita berkata kalau aku mati nanti, aku mau terlahir kembali sebagai presiden atau sebagai apa, nggak bisa. Itu bukan wewenang saudara. Itu adalah wewenang dari Tuhan. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan putarkan video, saudara, tentang orang-orang yang pernah hidup di masa lalu. Dan sekarang dia hidup di masa kini. Nah, video ini ada beberapa orang yang bercerita. Ya, seorang anak-anak biasanya, kenapa kan saya ingat dia kan masih kuat. Tapi kalau sudah dewasa dia sudah lupa, saudara. Nah, saya akan ajak saudara saksikan videonya, silahkan diputar. Hai YouTubers, apa benar reinkarnasi itu ada? Dan apakah benar kelahiran kembali jiwa atau roh atau atma ke tubuh yang baru benar-benar terjadi di dunia ini? Memang banyak sekali misteri dan pertanyaan yang belum bisa terungkap. Berbicara mengenai reinkarnasi, terlepas dari percaya atau tidak, reinkarnasi adalah sebuah konsep yang terdapat pada beberapa sistem kepercayaan atau agama seperti Hindu dan Buddha. Tapi berikut ini adalah penggalan kisah nyata reinkarnasi yang dicatat bukan hanya dari orang-orang yang lahir sebagai penganut agama-agama timur, tetapi juga dari mereka yang beragama Samawi atau Ibrahimiyah. Percaya atau tidak, inilah 10 kisah nyata tentang reinkarnasi atau bukti kelahiran kembali manusia ke dunia. Kisah reinkarnasi Santi Devi. Santi Devi, seorang gadis muda dari India yang tinggal di New Delhi yang lahir pada tahun 1926. Pada umurnya yang ketiga tahun, Santi Devi mulai mengingat dan bercerita tentang hal-hal dari kehidupan masa lalunya di kota Mutra yang berjarak 80 mil dari Delhi. Dia mengatakan bahwa dia telah menikahi seorang saudagar kain dan melahirkan seorang anak laki-laki dan meninggal dunia 10 tahun kemudian. Dan banyak pernyataan yang diceritakannya secara mendetail tentang kehidupan masa lalunya sampai dia berumur 9 tahun. Dan kemudian cerita-cerita atau pernyataan-pernyataan tersebut dicatat dan direkam. Kemudian suatu komisi atau tim dibentuk untuk merencanakan dan menyaksikan atau membuktikan cerita reinkarnasi ini dan berkunjung ke kota Mutra, tempat keluarganya di masa lalu yang sering disebut-sebut oleh Santi Devi. Dan kemudian anggota komisi atau tim menyaksikan bahwa Santi Devi benar-benar mengenali sanak saudaranya yang lain di kehidupan masa lalunya. Dan juga Santi Devi mengetahui dengan detail jalan ke rumahnya yang dulu dia tinggali di kehidupan masa lalunya. Bahkan mengungkapkan kalau ada uang yang dia sembunyikan dulunya di dalam rumah tersebut. Sewaktu mengecek tempat dia menyembunyikan uang itu di rumah itu, mantan suaminya atau suaminya di kehidupan sebelumnya mengakui dia telah memindahkan uang tersebut dari tempat itu. Kisah reinkarnasi Cameron Macaulay. Cameron adalah seorang bocah yang lahir di Glasgow, Skotlandia. Saat berusia 2 tahun, Cameron bercerita kalau dia adalah warga kota Barra di pantai barat Skotlandia. Cameron selalu menceritakan tentang sebuah rumah putih tua dan pantai tempat pesawat mendarat. Dia juga bercerita dulunya punya anjing peliharaan yang berwarna hitam putih. Dan Cameron mengatakan ayahnya adalah Shane Robertson yang meninggal karena kecelakaan mobil. Karena ibunya melihat Cameron sangat rindu dengan kota Barra dan sering terlihat sedih saat dia menceritakan kehidupan sebelumnya, akhirnya ibunya pun mengajak Cameron menempuh jarak 4 jam dengan pesawat ke kota Barra di Scotland itu untuk membuktikan cerita tersebut. Pengalaman aneh dan menarik yang dilihat ibunya sewaktu di kota Barra, Cameron bisa menunjukkan dengan pasti kemana arah rumahnya. Dan ternyata rumahnya di kehidupan masa lalunya terlihat sama persis seperti apa yang diceritakannya selama ini. Di rumah itu terdapat foto hitam putih keluarga Richardson dengan anjing peliharaan mereka. Cameron sempat bercerita kepada ahli kejiwaan. Cameron mengaku tiba-tiba ia seperti merasa masuk ke lubang hitam dan merasa tiba-tiba dia berada di perut ibunya di kehidupan yang sekarang. Dan ini adalah kisah yang menjadi kisah terbaik yang pernah terdokumentasi dengan detail pada kasus reinkarnasi. Kisah reinkarnasi Gus Taylor. Di usia 18 bulan, Gus Taylor dengan terbata-bata berkata kepada orang tuanya kalau dia adalah kakeknya yang telah meninggal. Awalnya, orang tuanya hanya menganggap kalau Gus
masih terlalu kecil untuk mengerti kakeknya sudah meninggal sebelum dia lahir dan tidak menghiraukan ucapan Gus tersebut. Tapi sewaktu umur Gus Tyler menginjak 4 tahun, Gus bisa mengenali seluruh anggota keluarganya sewaktu melihat foto-foto keluarganya dan menunjuk seseorang di foto itu kalau itu adalah adiknya, yaitu Nenek Augie. Keluarga Gus punya rahasia yang enggak pernah diceritakan, yaitu kematian adik kakeknya yang meninggal karena dibunuh dan dibuang di San Francisco Bay, Amerika Serikat. Akhirnya, seluruh keluarga yakin kalau Gus adalah reinkarnasi dari kakek mereka setelah mendengar cerita Gus Tyler soal pembunuhan adiknya secara mendetail dan sangat jelas. Kata Gus, setelah dia meninggal, Tuhan memberikannya tiket untuk lahir kembali dan kemudian ia harus melewati terowongan hitam panjang dan akhirnya terlahir kembali sebagai Gus Tyler. Kisah reinkarnasi Tang Jiangshan. Majalah Femina Dunia Timur edisi ke-7 tahun 2002 dari Provinsi Hainan, Tiongkok telah memuat sebuah kisah reinkarnasi yang mengharukan, mengkisahkan pengalaman dari Tang Jiangshan dari Kecamatan Ganchen, Kota Dongfang di timur pulau atau Provinsi Hainan. Tang Jiangshan lahir pada tahun 1976. Ketika berumur 3 tahun, pada suatu hari dia tiba-tiba mengatakan kepada kedua orang tuanya, "Saya bukan anak kalian. Pada kehidupan masa lampau saya adalah Chen Mingdao. Ayah kehidupan masa lampauku bernama San Die. Rumah saya di Danzhou dekat laut," ujar bocah itu. Omongan ini kalau didengar orang lain seperti cerita omong kosong atau cerita ngarang. Perlu diketahui, Danzhou terletak di utara Pulau Hainan yang berjarak 160 km dari kota Dongfang. Selain itu, Tang Jiangshan mengatakan bahwasanya dirinya dibunuh dengan menggunakan golok dan tombak di aksi kekerasan pada masa revolusi kebudayaan. Konon di bagian pinggangnya masih terdapat bekas luka bacok peninggalan kehidupan masa lalunya. Yang membuat orang merasa takjub adalah Tang Jiangshan mampu berbicara dialek Danzhou dengan sangat fasih. Orang dari Danzhou berbicara bahasa Jun dan berbeda sekali dengan dialek Hokkiannya kota Dongfang. Dan dilakukan oleh seorang bocah berumur beberapa tahun. Bagaimana bisa? Pada saat Tang Jiangshan berumur 6 tahun, dia mendesak keluarganya untuk membawanya mengunjungi kerabatnya pada kehidupan masa lampaunya. Tapi keluarganya menolak. Karena hal itu, ia pun mogok makan. Akhirnya sang ayah menurutinya. Dan di bawah pengarahannya mereka pun berkendara menuju tempat yang dimaksud oleh Tang Jiangshan, yaitu Desa Huangyu, Kecamatan Xinying, Kota Danzhou. Sewaktu mereka tiba di tujuan, Tang Jiangshan langsung menuju ke hadapan Pak Tua Cheng Zangying. Menggunakan bahasa Danzhou dan memanggilnya San Die, dia mengatakan dirinya bernama Chen Mingdao, yang merupakan putranya yang pada masa revolusi besar kebudayaan harus terbunuh. Dan sesudah meninggal terlahir kembali di Kecamatan Ganchen, Kota Dongfang, yang kini datang mencari orang tua kehidupan masa lampaunya. Mendengar penuturan itu, Cheng Zangying tertegun sejenak. Dia bingung bagaimana harus bersikap. Kemudian si anak kecil ini menunjukkan kamar tidurnya di kehidupan masa lampaunya dan menghitung satu persatu benda-benda pada kehidupan masa lampaunya. Menyaksikan semua hal ini dengan kenyataan pada masa lalu yang dia tunjukkan sama sekali tidak meleset. Pak Tua Cheng Zangying kemudian berpelukan menangis karena merasa terharu dengan Tang Jiangshan dan memastikan memang dia adalah kelahiran kembali sang anaknya yang bernama Chen Mingdao. Selain itu, Tang Jiangshan juga mengenali kedua kakak perempuannya dan kedua adik perempuannya serta para sobat kampung lainnya, bahkan termasuk teman wanita pada kehidupan masa lampaunya, Xie Xuxiang. Semua kejadian ini telah membuat takluk kerabat dan tetangga Chen Mingdao. Sejak saat itu manusia aneh dari dua masa kehidupan. Tang Jiangshan memiliki 2 rumah dan 2 pasang orang tua. Dan dia setiap tahunnya hilir mudik antara Dongfang dan Danzhou. Si tua Chen Zangying beserta keluarga dan orang-orang desa menganggap Tang Jiangshan sebagai Chen Mingdao. Oleh karena Chen Zangying tidak memiliki putra lagi, Tang Jiangshan berperan menjadi anaknya dan berbakti hingga tahun 1998. Si tua Chen Zangying, ayah di kehidupan masa lalunya, meninggal dunia. Para petugas bagian editor dari majalah tersebut pada awalnya juga tidak percaya akan kejadian tersebut. Namun, melalui pemeriksaan berulang-ulang kali dan pembuktian lapangan, mau tidak mau akhirnya mengakui juga kebenaran tentang kejadian tersebut. Kisah reinkarnasi James Leininger. Di usianya yang sangat muda, seorang balita yang bernama James Leininger
tiba-tiba teringat dengan kehidupan sebelumnya sebagai pilot perang Angkatan Udara Amerika sewaktu Perang Dunia Kedua. Hal tersebut bermula ketika James diberikan hadiah mainan pesawat terbang. Semenjak itulah James menjadi terobsesi dengan pesawat terbang dan sering mengalami mimpi buruk. Di dalam mimpinya James melihat dengan jelas pesawat terbang, serangan peluru dan kecelakaan yang menakutkan. Hal tersebut pun kemudian dia ceritakan kepada orang tuanya. Kisah pun berlanjut. Saat berusia 3 tahun, James menonton acara TV anak-anak soal pesawat. Tiba-tiba ia memberitahu dengan jelas bagian pesawat kepada orang tuanya, perawatannya dan prosedur sebelum terbang dengan baik, benar dan secara mendetail. Ia juga menjelaskan ke ayahnya kalau ia terbang dari landasan kapal besar bernama Natoma dan punya co-pilot bernama Jack Larson. Rasa penasaran pun menyelimuti sang ayah. Ayah James kemudian mencari tahu mengenai kebenaran cerita dan mimpi yang dialami oleh James di internet. Dan ternyata ia menemukan fakta soal Natoma dan berhasil mencari keberadaan Jack Larson yang ternyata masih hidup. Kemudian ia pun menceritakan kepada ayahnya kalau dia meninggal di Iwo Jima. Sampai akhirnya sang ayah menemukan satu cerita yang hampir sama persis dengan cerita yang sering disebut-sebut oleh anaknya pada pilot bernama James M. Houston Jr. yang meninggal pada peristiwa Perang Dunia Kedua. Ia pun segera menghubungi keluarga pilot tersebut dan memberikan gambar pesawat James yang sering digambar anaknya. Faktanya, adik pilot tersebut mengirim foto pesawat yang asli yang dikirim Angkatan Udara setelah saudaranya tersebut meninggal. Dan hasilnya, foto dengan gambar anaknya tersebut ternyata sama persis. Brian Weiss. Brian Weiss dalam bukunya Message from the Masters, Tapping into the Power of Love, menuliskan kisah tentang seorang perempuan bernama Diane. Gadis itu terbayang oleh kisah masa lalunya yang mana ia diburu saat suaminya tak ada. Dia bersembunyi bersama anaknya yang memiliki tanda lahir bintang sabit, namun sayangnya anak itu berakhir meninggal karena lemas. Beberapa waktu kemudian, Diane jatuh cinta pada seorang lelaki yang juga memiliki tanda lahir bulan sabit, persis seperti yang dimiliki oleh anaknya. Pria itu juga memiliki riwayat penyakit yang identik dengan anaknya tersebut. Melalui kisah itu, Weiss sampai pada sebuah kesimpulan unik bahwa banyak orang dengan riwayat asma memiliki kenangan masa lalu berupa mati lemas. Robin Hull. Adrian Finkelstein, seorang psikolog ternama, pernah menulis dalam bukunya Your Past Lives and the Healing Process tentang seorang bocah bernama Robin Hull. Bocah itu berbicara menggunakan bahasa asing yang tidak dimengerti sama sekali oleh ibunya. Akhirnya, sang ibu pun memanggil ahli bahasa untuk mengenali bicara anaknya. Menurut hasil pengamatan, ditemukan bahwa anak tersebut berbicara dalam bahasa Tibet. Bukan hanya itu aja guys yang aneh. Robin mengaku sebagai seorang murid di salah satu kuil, bahkan saat ia sendiri belum berada di usia sekolah. Apakah Robin adalah reinkarnasi dari murid di kuil yang disebutkannya? Kalau menurut kalian, gimana guys? Anne Frank. Perempuan bernama Barbara Carlin ini mulai mengisahkan pada orang tuanya mengenai seorang bernama Anne Frank dan mengaku sebagai sosok tersebut. Anne Frank adalah seorang gadis yang meninggal pada tahun 1945 setelah ditemukan oleh Nazi saat bersembunyi di loteng bersama keluarganya di Amsterdam. Setelah itu, Barbara Carlin diajak oleh orang tuanya untuk pergi ke Amsterdam. Di sana ia mampu mendeskripsikan kebiasaan Frank tanpa kendala yang berarti. Sejak saat itu, banyak yang percaya bahwa ia benar-benar telah bereinkarnasi. Lalu Barbara Carlin kemudian menuliskan kisahnya dalam sebuah buku. Sampai di situ dulu. Jadi kalau kita lihat kisah ini, Bapak Ibu, reinkarnasi itu betul-betul ada. Tetapi tidak semua orang mengalami. Dengan kita melihat tentang reinkarnasi ini, maka sangat jelaslah siapa sebetulnya Yesua itu. Dia adalah sang pencipta sendiri yang menitis ke dalam dunia ini sebagai manusia. Tetapi perbedaannya adalah dengan kemahakuasaan Bapa Yahweh, ketika dia menjadi manusia, bukan berarti Bapa Yahweh-nya hilang di sorga. Tidak, dia tetap ada.
Karena dengan kemahakuasaannya dia bisa menjadi berapa juta fenomena. Makanya saya katakan bahwa Yahweh dan Yesua itu adalah pribadi yang sama. Amin, Bapak Ibu. Yesua sendiri berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kalau ada teologi yang mengatakan bahwa Yesua itu bukan Bapa Yahweh, ya itu meleset, saudara-saudara. Dan saya berkata bahwa orang tersebut nggak paham akan dunia alam supranatural. Nah, kita juga melihat di dalam kitab Iyob atau kitab Ayub pasal 33 ayat 29 sampai 30, saya bacakan untuk saudara, bunyinya begini. Lihatlah, Elohim akan melakukan semuanya ini 2 atau 3 kali terhadap seseorang manusia untuk mengembalikan jiwanya dari kebinasaan agar diterangi oleh cahaya kehidupan. Jadi yang dimaksud di sini, ini adalah ucapan dari sahabatnya Iyob yang bernama Elihu, yang dia mengatakan bahwa Tuhan itu akan mengembalikan jiwanya dari kebinasaan 2 atau 3 kali terhadap seorang manusia. Nah itu di pola Kabalah, inilah yang disebut dengan reinkarnasi. Sekarang kita akan lihat yang lebih dalam lagi, saudara. Kita lihat bagaimanakah tanggapan Yesua tentang hal ini. Apakah Yesua itu menolak reinkarnasi atau tidak? Nah, di situ sudah saya cantumkan beberapa ayat. Matius 11 atau Matius 11 ayat 12 sampai 14. Pasal 16 ayat 13 sampai 16, pasal 17 ayat 11 sampai 13. Saya akan bacakan saja. Saudara lihat caption di sini, saya sudah taruh ayatnya di sana. Lihat ini. Ya, perhatikan. Ini dari Matius 11 dulu atau Matius 11 ayat 12 sampai 14. Dan dari masa Yohanes Pembaptis sampai sekarang, kerajaan surga menderita kekerasan dan para pelaku kekerasan mencengkeramnya. Sebab seluruh kitab para nabi dan Torah telah bernubuat sampai Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, dia adalah Elia yang hampir datang. Nah, saudara perhatikan kata dia Elia. Nah, itu juga merupakan reinkarnasi. Kemudian kita lihat lagi di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 13 sampai 16. Dan setelah tiba di Kaisaria, di daerah Kaisaria Filipi, Yesua menanyai para muridnya dengan berkata, nah ini perhatikan ini, penting sekali saudara. Sebagai anak manusia, orang-orang menyebut siapa aku? Dan mereka berkata, di satu pihak Yohanes Pembaptis, di pihak lain Elia, di pihak lain lagi Yeremia atau salah satu dari para nabi. Dia berkata kepada mereka, dan kamu, menurut kamu, dan kamu menyebut siapakah aku ini? Dan seraya menanggapi, Simon Petrus berkata, engkaulah Hamasyah putra Elohim yang hidup. Nah, di ayat ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Yesua tidak menolak adanya reinkarnasi. Sekali lagi, kisah ini Yesua tidak menolak. Kenapa pada waktu itu Yesua bertanya,
Menurut kata orang, saya ini siapa? Lalu ada kelompok, oh kamu itu Elia. Ada lagi yang bilang, oh kamu itu Yeremia. Ada lagi yang berkata, oh kamu itu ini dan itu. Macam-macam, saudara-saudara. Dan pada waktu orang-orang itu berkata, kamu Elia, kamu Yeremia, dan sebagainya, Yesua diam. Yesua tidak berkata begini, ngawur, mana ada orang mati hidup lagi. Mana ada, itu kan sudah kembali, masa bisa datang lagi. Enggak ada itu. Yesua tidak ngomong begitu, saudara-saudara. Yesua tidak menyangkali bahwa benar ada pengajaran yang mengatakan bahwa oh ini orang ini titisan dari si A, si B, si C. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini saudara paham nggak kira-kira? Sekali lagi saya ulang, ya. Ketika Yesua tanya sama murid-muridnya, menurut kata orang, aku ini siapa? Ada yang bilang, oh kamu itu Yohanes Pembaptis. Dan Yesua tidak berkata, ngawur. Enggak, saudara-saudara. Dia diam. Tetapi kalau dia itu Yohanes Pembaptis, itu jelas tidak mungkin. Kenapa? Lah Yohanes Pembaptisnya kan masih hidup. Begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Kemudian kita lihat di Matius 17 ayat 11 sampai 13. Dan seraya menanggapi, Yesua berkata kepada mereka, Elia memang yang pertama datang, dan dia akan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, bahwa Elia sudah datang, tetapi mereka tidak mengenali dia. Malah mereka berbuat apa saja yang mereka inginkan kepadanya. Demikian jugalah anak manusia, dia akan segera menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah para murid itu, bahwa dia berbicara kepada mereka mengenai Yohanes Pembaptis. Jadi, kepercayaan orang pada masa itu, orang-orang Yahudi mengakui bahwa yang namanya reinkarnasi itu ada. Makanya Yesua tidak menyangkali dan berkata, kamu ngomong kok ngawur. Mana ada orang hidup yang dulu sekarang hidup lagi. Nggak ada itu. Yesua tidak berkata begitu, tapi Yesua diam. Kenapa Yohanes Pembaptis menolak dikatakan sebagai Elia? Kalau saudara lihat di dalam Yohanes 1 ayat 21. Ya, coba kita lihat. Yohanes 1 ayat 21. Dan mereka menanyai dia, lalu siapa? Apakah engkau Elia? Dan dia berkata, aku bukan. Apakah engkau nabi itu? Ia pun menjawab, bukan. Jadi pada masa itu pun orang percaya adanya reinkarnasi. Makanya orang-orang berpikir waktu itu ketika Yohanes Pembaptis muncul, orang berpikir, oh jangan-jangan ini titisannya Elia yang menitis kembali kepada Yohanes Pembaptis. Makanya dia tanya, kamu Elia bukan? Bukan. Dan memang dia bukan Elia. Tetapi saudara, ini sekedar untuk kita punya pemahaman bahwa orang-orang Yahudi juga mempercayai adanya reinkarnasi. Yesua pun juga tidak menyangkali bahwa reinkarnasi itu memang ada. Nah sekarang kita lihat selanjutnya, saudara-saudara. Mengapa Yohanes Pembaptis menolak dikatakan sebagai Elia? Yang selanjutnya, ketidakmampuan mengungkap masa lalu itu sangat wajar. Karena usia Yohanes saat itu 30 tahun. Jadi sudah kehilangan memori masa lalunya.
itu juga bisa seperti itu. Tetapi saudara-saudara, dalam kasus ini, Yohanes Pembaptis itu bukan Elia. Kita lihat, mengapa Yesua saat berada di atas gunung bertemu sama Elia dan Mose. Kenapa bukan Yohanes Pembaptis? Nah, ini bicara tentang roh Elia dan Yohanes Pembaptis yang rohnya sama, sekalipun orangnya berbeda. Ini peristiwa yang terjadi di Gunung Tabor, saudara. Lalu sekarang bagaimana dalam kitab Tanakh? Kalau kita lihat di dalam kitab Maleakhi atau kitab Malachi pasal 4 ayat 5 sampai 6, lihat, aku mengutus Nabi Elia kepadamu sebelum datangnya hari Yahweh yang besar dan mengerikan. Dan dia akan mengubah hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Sehingga aku tidak datang memukul bumi sampai musnah. Saudara perhatikan di sini ada kata, aku mengutus Nabi Elia kepadamu. Jadi, bisa saja, maka tadi saya katakan, bisa saja yang dikatakan orang itu, kamu Elia ya? Bukan, aku Yohanes Pembaptis. Saya bisa menafsirkan dua hal. Yang pertama itu memang benar-benar Elia, atau yang kedua memang itu bukan Elia. Kalau dikatakan itu benar Elia, kenapa kok dia tidak bisa ingat? Ya bisa saja, karena dia sudah dewasa. Kalau kita lihat dari kisah yang tadi saya putar, itu semua, hampir semua itu anak-anak semua, dia ingat semua. Oh, aku pernah dulu di sana, aku pernah dulu di sana. Begitu, saudara-saudara. Sekarang kita lihat, bagaimana dengan kasus orang yang pergi ke satu tempat dan dia merasa pernah ke situ. Nah, ini ada kasus, saudara. Apakah itu merupakan fenomena reinkarnasi? Jelas bukan. Jadi begini, saudara mungkin pernah pergi ke satu tempat, lalu saudara berpikir, kayaknya aku pernah deh ke sini. Cuman kapan ya? Kalau ditanya, kamu pernah ke sini? Enggak. Tapi aku pernah lihat nih tempat ini. Aku kayaknya pernah ke sini. Nah, itu bukan reinkarnasi, saudara-saudara. Tetapi fenomena itu saya menyebutnya dengan déjà vu. Ya. Itu adalah keluarnya roh seseorang saat dia tertidur. Dia berkunjung ke satu tempat dan dia kembali lagi. Dan pada saat orang itu pergi ke situ, dia jadi terkejut. Loh, aku pernah ke sini. Sampai di sini saudara bisa paham atau tidak? Ini yang disebut dengan déjà vu, saudara-saudara. Jadi fenomena déjà vu dengan fenomena reinkarnasi itu berbeda. Déjà vu itu adalah keluarnya roh manusia dari tubuh. Nah, ini saya perlu tanya juga, saudara percaya nggak kalau roh manusia itu, ketika orang itu punya ilmu tertentu, rohnya bisa keluar? Percaya nggak? Kalau saya percaya, saudara. Orang yang punya ilmu, ada istilah ngerogoh sukmo. Rohnya keluar. Nah, ini biasanya dari kalangan orang magic. Ya, kalau dimintain order, tolong dong, orang itu utang ngemplang sama saya, nggak bayar. Lalu si dukun itu melakukan apa? Keluarnya rohnya keluar, yang disebut rogo sukmo. Itu di polanya Sabto Darmo itu ada yang namanya racut, saudara-saudara. Rohnya keluar. Lalu orang kamu utang, bayar, kalau enggak tak bunuh kamu. Wah, dia datang pada malam hari. Apakah dia masuk dalam mimpi seseorang atau tidak, itu terserah
pelakunya, saudara. Tetapi itu adalah fenomena keluarnya roh manusia. Itu bukan reinkarnasi. Jadi kita harus bisa membedakannya. Itu yang disebut dengan deja vu. Apakah deja vu itu, saudara-saudara? Deja vu itu pernah dilihat. Nah, istilah ini muncul tahun 1876 oleh seorang ahli psikologi asal Perancis yang bernama Émile Boirac. Nah, di situ ada 3 jenis deja vu. Ada namanya deja senti, ada yang namanya deja vu dan deja visite. Ya. Tapi jelas saya tidak akan menceritakan secara detail tentang fenomena deja vu. Lalu, saudara, apakah deja vu itu? Ada yang berpendapat bahwa itu adalah gangguan pada otak. Tetapi kalau otak terganggu, dia tidak akan mengembara. Ini kan dari sudut pandang psikologi. Oh, itu kan karena otaknya terganggu. Kalau terganggu, ya dia tidak bisa mengembara kemana-mana. Jadi, ini adalah fenomena keluarnya roh yang mengembara saat tidur. Rohnya keluyuran istilahnya. Orangnya tidur, rohnya keluar, keluyuran ke sana kemari. Saudara mungkin pernah dengar kata kuyang. Pernah? Ada orang yang berpikir kuyang itu adalah setan. Saya bilang bukan. Itu orang yang memiliki ilmu. Jadi biasanya kuyang itu ya, itu orang punya ilmu. Misalnya saya nih, saya mau mengambil salah satu janin bayi, ya biasanya kuyang itu nyarinya bayi, saudara-saudara. Dia duduk, kemudian dengan ilmu yang dia miliki, itu dia lepas ini, lehernya keluar, lepas gitu ya, putus, dia keluar. Ini kepala sampai usus-ususnya itu dia terbang ke sana kemari, mencari mangsa. Itu biasanya di daerah Kalimantan, ya itu kuyang namanya. Itu ilmu, bukan setan, saudara-saudara. Nah, untuk membunuh itu gampang. Ketika seseorang itu tahu tentang tubuhnya, atau orang Jawa bilang gembulungnya, saudara-saudara. Kalau tahu, loh ini kok tidak ada kepalanya, ya udah, ambil saja biting, tahu biting. Ya, tancap ke sini, di sini, ditancapkan di sini. Itu kuyang itu, ya, kepala sama usus-ususnya itu, dia tidak bisa kembali, karena ada biting di sini. Dan itu mati orangnya pasti. Jadi kuyang itu bukan setan. Ya, walaupun banyak orang yang menyebut, oh, itu setan kuyang, saya bilang salah. Itu orang yang punya ilmu. Ya, jadi ini beberapa fenomena yang perlu saya jelaskan kepada saudara. Nah, sekarang kita lihat kesimpulannya, saudara-saudara. Yang pertama, fenomena reinkarnasi itu bukan mati suri. Ya. Karena mati suri itu adalah keluarnya roh dan kembali ke tubuh semula. Jadi yang namanya mati suri itu beda dengan reinkarnasi, saudara. Mati suri itu orang yang rohnya keluar. Rohnya keluar. Nah, dia biasanya apa? Diajak oleh makhluk-makhluk astral. Ini kan sangat banyak. Di alam yang tidak kelihatan itu banyak makhluk astral. Ya, itu yang disebut dengan mati suri, saudara. Kemudian yang kedua, reinkarnasi itu bukan roh yang gentayangan. Karena yang gentayangan itu adalah setan yang menyamar. Jadi saudara mesti ngerti. Kemudian, ya, saya akan sedikit cerita. Dulu saya kan suka main pesawat
break pesawat 11 meter. Ya, nah ada banyak sekali cerita-cerita mistis di situ dengan orang-orang yang penggemar pesawat 11 meter. Sekarang pesawat itu mungkin sudah nggak ada karena teknologinya sudah kalah dengan teknologi HP. Ya, kalau zaman dulu itu teknologi 11 meter itu sangat menarik. Karena saya sempat memiliki call sign. Dulu kan kalau pesawat 11 meter itu ada di kelompok namanya RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Nah, saya sempat punya call sign namanya Juliet Zulu 11 Delta Bravo Nancy. Itu call sign saya, saudara-saudara. Nah, di situ ada banyak sekali cerita ketika seseorang sedang bermain break. Ya, pesawat break, sedang berbincang-bincang dengan seseorang. Ternyata orang tersebut itu sebetulnya sudah mati. Gitu loh. Yang jadi pertanyaan, apakah ini reinkarnasi? Bukan. Ini adalah setan yang menyamar, saudara-saudara. Nah, itu yang harus kita pahami. Kemudian kita lihat yang ketiga, kesimpulan yang ketiga. Roh itu tidak bisa pindah ke hewan. Karena hewan itu 2 dimensi. Roh juga tidak bisa pindah ke pohon, karena pohon itu 1 dimensi. Kalau dia masuk, itu sifatnya sementara atau kesurupan. Contoh, Yesua menyuruh setan-setan masuk ke babi. Artinya begini, saudara-saudara. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa fenomena reinkarnasi dalam iman kita itu berbeda dengan fenomena reinkarnasi agama Hindu dan Buddha. Kalau agama yang tadi saya sebut, itu mengatakan kalau saya hidupnya jahat, saya bisa menitis kembali menjadi seekor binatang. Nah, tapi di dalam iman kita, kepola Ibrani itu tidak pernah ada. Ya, sampai di sini saudara bisa melihat perbedaannya, bukan? Ya. Sekali lagi saya ulang. Di agama yang tadi saya sebut, ketika seseorang itu berbuat jahat, dia bisa menitis kembali menjadi binatang. Tetapi di dalam iman kita, konsep seperti itu tidak pernah ada. Yang disebut menitis kembali itu selalu kepada tubuh manusia, bukan kepada hewan. Ini perbedaannya di situ. Manusia juga rohnya tidak bisa nempel di pohon. Untuk selamanya tidak bisa. Kenapa? Karena pohon itu 1 dimensi. Binatang itu 2 dimensi. Dia tidak memiliki roh, saudara. Artinya, kalau dia hidup, itu hidup dari naluri, bukan dari roh. Kalau nalurinya ingin melakukan hubungan seksual, ya nggak perlu pakai logika, lakukan saja. Makanya kalau manusia seperti itu, ya itu seperti binatang namanya. Kita lihat yang keempat. Bukan pula karena adanya kemiripan wajah yang terlahir kembali itu rohnya. Tidak harus memiliki kemiripan wajah. Sekalipun memang ada. Bisa ditangkap kata-kata saya, yang namanya reinkarnasi tidak harus memiliki kemiripan wajah, walaupun memang ada yang seperti itu. Saya ambil contoh, misalnya seorang yang bernama Brad Pitt dan Herman Rorschach itu memiliki wajah yang sama. Kemudian yang di sebelah sini, ini saya lupa namanya, saudara-saudara, enggak saya catat. Kemudian saudara mungkin masih ingat, dulu ada acara TV yang menampilkan mirip wajah. Di China ada seorang presenter dari Yunan TV yang mirip dengan Pak Jokowi. Dan itu bukan
reinkarnasi, saudara-saudara. Kenapa? Karena orangnya dua-dua masih hidup. Sekalipun wajahnya sama. Kemudian ada seorang yang bernama Budiono, warga Kabupaten Magetan, yang memiliki wajah mirip Pak Jokowi, mengabdikan hidupnya untuk kesenian reog di Magetan. Itu pun bukan reinkarnasi, sekalipun wajahnya mirip, saudara-saudara. Kemudian ada lagi Hesti Purwadinata dan Ayu Hastari, memiliki wajah yang mirip, tetapi itu pun bukan reinkarnasi. Yang di sebelah kanan ada Astrid Tiar, itu wajahnya juga mirip dengan Pui Brahmantio, juga bukan reinkarnasi, apalagi orangnya masih hidup di dunia ini dan di masa yang sama. Kemudian yang kelima, saudara, kesimpulan yang kelima, reinkarnasi itu adalah wewenang Tuhan. Tidak semua orang mengalaminya. Kenapa? Karena ketika orang itu mati secara umum, sekali lagi, ketika seseorang itu mati secara umum, maka yang terjadi seperti yang tertulis dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7. Debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Bapa yang mengaruniakan. Itu umum secara universal. Tetapi kalau terjadi kasus-kasus tertentu, terjadinya reinkarnasi seperti video tadi, itu bukan wewenang manusia, tetapi itu adalah wewenang Tuhan. Sampai di sini masih bisa ditangkap, saudara? Ya. Sekarang yang keenam, kesimpulan yang keenam. Bukan karena karma atau tabur tuai. Nah, ini perbedaannya. Kalau orang sekarang jahat nanti nitis kembali kepada binatang. Itu kan kepercayaan di luar iman kita. Makanya saya katakan itu bukan karena karma atau hukum tabur tuai. Karena yang menuai itu ya diri sendiri atau menurun ke generasi berikutnya. Makanya kenapa kalau saya membaptis orang, selalu saya putuskan kutuk keturunan. Itu selalu, dan saya tidak pernah lupa. Siapa tahu orang tua kita, generasi di atas kita, itu melakukan perjanjian abadi dengan setan. Bisa saja, dia akan menurun sampai keturunan ke-7 misalnya. Itu sebabnya kalau orang dibaptis dalam nama Bapa Yahweh dan Yeshua HaMashiach, maka selalu saya putuskan kutuk keturunan. Sehingga kutuk keturunan itu tidak menurun kepada kita. Untuk masalah pemutusan kutuk keturunan, bagi saudara yang ingin melihat secara detail, saudara bisa melihat materi saya yang saya beri tema efek rumah kaca. Itu sudah jelas. Itu bicara tentang pemutusan kutuk keturunan dan kutuk nenek moyang. Ya, saudara bisa lihat materi secara detailnya ada di tema efek rumah kaca di channel Lukas Sutrisno. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir. Kasus ini ibarat seperti orang indigo, mirip saudara. Artinya tidak semua orang itu bisa melihat alam gaib. Indigo kan begitu. Kalau orang indigo, itu biasanya dia bisa melihat alam gaib. Pertanyaannya, apakah semua orang itu bisa melihat alam gaib? Tidak. Ya, bisa ditangkap ya Bapak Ibu. Indigo itu bisa melihat alam gaib dengan kondisi penglihatan yang sama. Artinya dia tidak bisa membedakan ini setan atau manusia, karena sama.
Lah kalau kita kan nggak bisa, saudara-saudara. Makanya itu adalah anugerah, wewenang Tuhan sendiri. Sama seperti reinkarnasi. Apakah semua orang itu mengalami reinkarnasi? Tidak. Itu hanya wewenang Tuhan saja. Ya. Perlu saudara ketahui juga, ketika kita cerempet masalah indigo, Bapak Ibu, ada orang yang sempat ngomong sama saya begini, Pak, anak saya kok suka ngomong sendiri. Dan dia kalau saya ajak bepergian, dia suka berkata, Mah, itu di situ ada orang tanpa kepala loh. Kan saya jadi takut. Bagaimana dong Pak Lukas supaya anak saya enggak seperti itu? Saya katakan, anak ibu itu berarti indigo. Dia bisa melihat alam supranatural seperti fakta. Lah untuk menutup, saya tidak bisa. Karena itu anugerah. Sudah bawaannya dari sono. Tapi kalau orang, katakanlah sudah dewasa, kemudian dia bisa melihat sesuatu, ya itu bisa ditutup. Seperti dulu di jemaat kita kan pernah ada, saudara-saudara. Ya, tiba-tiba dia melihat alam roh sampai ketakutan. Ya udah saya doain aja, saya tutup. Sekarang nggak bisa lihat lagi. Ya, jadi inilah yang saya perlu sampaikan kepada saudara tentang reinkarnasi. Bahwa reinkarnasi itu memang ada, tetapi tidak semua orang mengalami reinkarnasi. Karena itu adalah wewenang dari Tuhan sendiri. Sukses besar untuk saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Pagi ini kami sudah belajar akan firman-Mu tentang reinkarnasi melalui pola pandang Ibrani. Oleh karena itu Bapa, Engkau meteraikan firman ini sehingga kami dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih Bapak Yahweh, biarlah pengetahuan ini akan memperluas wawasan kami. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Kita akan dengar pengumuman, saudara-saudara. Shalom, Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Talk Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hari Raya Purim akan dilaksanakan pada hari Kamis 25 Februari 2021 pukul 6 sore di Kehilat. Ibadah Rabu digabung Kamis. Dengan tema Yahweh Tuhanku, dahsyat namamu di seluruh bumi. Untuk mendukung program pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, Kehilat Aleph Tau mengadakan pembersihan dan penyemprotan area Kehilat dengan disinfektan secara rutin, sehingga jemaat dapat beribadah di Kehilat dengan nyaman. Dan kami juga menghimbau untuk jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Demikian pengumuman minggu ini. Sukacita melimpah bagi saudara. Bapak Yahweh memberkati. Bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan pimpinan Tuhan sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Yevarech Yahweh Vayishmereka. Amin. Ken Yehi Raso.
Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk adabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahem teka shekar alapeka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy kau, faruk ata berseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Besem Yeshua Hamasya Waruah HaKodes Kile Olam Fain. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pulang Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha